Ratusan warga perwakilan organisasi masyarakat Ormas Front Perjuangan Petani Mataraman, Komite Rakyat Pemberantas Korupsi, Front Mahasiswa Revolusioner, Serikat Buruh Merdeka, dan Forum Guru Honorer beserta Malang Corruption Watch berkumpul di Aula Kampung Rakyat Markas Ormas Ratu Adil Jalan Mendut, Kelurahan Bendogrit, Kota Blitar. Mereka tidak berasal dari Blitar Raya tetapi juga dari kota sekitarnya seperti Kediri, Tulungagung, Jombang, dan Ngawi. Kedatangan mereka untuk membahas persoalan agraria dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang tanah yang dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Persoalan agraria dibahas mereka karena selama ini pelaksanaan pasal tersebut sudah tidak pernah lagi dilaksanakan oleh pemerintah yang ada di daerah. Pasal tersebut seolah-olah menjadi jargon politik bagi pejabat saat kampanye. Salah satu contoh pemerintah di daerah mengaku tidak pernah mengetahui adanya peraturan 4 menteri terkait pembagian tanah redis perkebunan. Indikasinya, pejabat baru bertindak melaksanakan peraturan 4 menteri ketika Komite Rakyat Pemberantas Korupsi bergerak dan ikut mengawal. Sore hari ini ada langkah-langkah konkret terkait apa yang telah kita diskusikan dan apa yang akan kita lakukan nanti. Konkretnya, diskusi ini adalah diskusi masyarakat secara luas yang merupakan langkah panjang dari sebuah kebijakan-kebijakan di tingkat pusat. Dan saya ucapkan kawan-kawan dari Jaringan Anti Korupsi Jawa Timur, ya ini adalah kawan Kamal dan kawan Rahman dari MGW Malang yang seringkali mengkoordinir kawan-kawan jaringan korupsi yang ada di Jawa Timur. Kawan-kawan yang hadir pada sore hari ini, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Aula Kampung Rakyat. Kita akan melaksanakan dengan tekad bulat mendorong agar pelaksanaan peraturan bersama 4 kementerian, yang pertama dari Menteri Dalam Negeri, yang kedua Menhub, yang ketiga Menteri Agraria yang diwakili oleh Kepala BPN dan Mentrans. Jelas dalam PP ini, dalam Perber ini jelas ditegaskan bahwasanya siapapun warga negara atau masyarakat yang telah menduduki tanah yang diklaim milik perhutani lebih dari 20 tahun berhak untuk mengajukan sertifikasi PRONA. Itu sertifikasi PRONA adalah sertifikasi yang memang diperuntukkan untuk masyarakat kecil dan ini sudah didanai oleh APBN. Yang kedua adalah bagi mereka warga negara yang telah menduduki kurang dari 20 tahun bisa mengajukan sertifikasi dalam bentuk redis, kuota, jatah redis. Padahal jelas tanggal 17 Oktober tahun 2014 ini sudah ditandatangani oleh 4 kementerian. Dengan fakta-fakta seperti ini, ya mungkin kawan-kawan juga akan semakin tahu karakteristik atau watak dari pejabat kita yang seharusnya itu memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat, tapi fakta konkretnya mereka tidak melakukan apa-apa. Karena hasil pendiskusian kita, ketika pelaksanaan Perber ini dijalankan, pihak-pihak yang kepentingannya jelas terpotong-potong nanti dan juga adalah pihak perhutani. Karena pihak perhutani tidak mau asetnya itu cuil sedikit pun. Kita akan tetap melanjutkan perjuangan ini sampai tanah untuk rakyat benar-benar mampu menjadi sebuah kemenangan yang kita pegang demi anak turun, demi anak cucu kita nanti. Oke? Itu pesan saya. Jadi nanti akan dipandu oleh kawan-kawan FMR, kawan-kawan FEPM. FMR itu adalah Front Mahasiswa Revolusioner, FEPM itu adalah Front Perjuangan Petani Matraman, dan kawan-kawan KRPK atau yang mewakili.
Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak ataupun ibu-ibu ataupun dari jaringan-jaringan yang sudah mensempatkan hadir pada pertemuan kali ini, yakni diskusi publik. Perkenalkan seperti yang sudah diperkenalkan sebelumnya tadi, bahwa saya Rahman dari MCW, dan di samping kiri saya juga ada Mas Akmal dari MCW, kemudian di samping kanan saya juga ada Mas Prisma dari MCW. Nah, di sini kami sebenarnya sedikit akan menyampaikan terkait poin-poin hasil konferensi yang kami adakan, yang kami selenggarakan di Batu kemarin itu pada tanggal 10 Maret sampai 12 Maret, yang mana dihadiri oleh beberapa jaringan anti korupsi se-Jawa Timur. Nah, dan di situ pada pertemuan konferensi tersebut kami ada beberapa kesepakatan yang mana itu harus kita bangun, itu harus kita lakukan untuk demi kesejahteraan masyarakat khususnya di Jawa Timur. Nah, di sini ya poin-poin kesepakatan konferensi masyarakat sipil di Jawa Timur yang pertama, kita akan berusaha selalu mengevaluasi regulasi yang mengancam seluruh sumber-sumber kehidupan. Seperti yang kita ketahui bahwa kita selalu terancam, bahkan dari pihak pejabat ataupun dari pihak yang membuat undang-undang itu sudah memberikan suatu ruang, sudah memberikan suatu tempat untuk mereka leluasa dalam melakukan suatu pelanggaran seperti itu. Nah, sedangkan yang di tingkat regional, di situ kita akan melakukan moratorium alih fungsi terkait lahan dan kawasan. Kemudian yang kedua adalah tinjauan ulang izin lama, dan kemudian hentikan pemberian izin baru. Dan yang ketiga adalah memberikan apresiasi terhadap instansi warga. Artinya kita akan selalu mendukung demi kepentingan warga, demi kesejahteraan warga. Karena seperti yang kita tahu bahwa hadirnya negara ini bukan karena pribadi, hadirnya negara ini adalah untuk memberikan suatu kesejahteraan kepada masyarakat. Kita datang berkumpul, kita jauh-jauh seperti yang sudah disinggung tadi, bahwa ada yang dari Jombang, kemudian ada yang dari Kediri, dan juga ada yang dari Malang. Ini apa? Ini adalah demi memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, demi memperjuangkan kesejahteraan khususnya di rakyat, di masyarakat Jawa Timur. Reformasi agraria mungkin terkait ini yang akan berhubungan ataupun berkaitan dengan diskusi kita pada kali ini, yakni reformasi agraria. Yang pertama kita akan melakukan suatu pengawalan revisi Perda nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan zonasi dan pulau-pulau kecil. Dan yang kedua adalah mendorong agenda reformasi di lokal maupun nasional yang dilakukan oleh petani dan nelayan. Mungkin nanti ya dalam poin diskusi ini kita juga akan mengawal terkait hal itu, karena pada dasarnya apa yang sudah menjadi poin-poin yang kami sampaikan tadi itu akan berdampak kepada yang namanya korupsi, akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Semuanya itu akan berdampak. Oleh karena itu kami melakukan suatu pengawalan, kami mengundang semua jaringan anti korupsi di Jawa Timur itu untuk berkomitmen dalam melakukan suatu pengawalan. Nah, dan di situ pula kami sudah membagi juga bahwa untuk memperkokoh jaringan anti korupsi itu kami membentuk suatu pos-pos untuk memudahkan dalam mengadvokasi setiap ada kasus di Jawa Timur. Dari hasil inilah yang kami sampaikan kepada bapak-bapak ibu semuanya. Mungkin dari bapak-bapak semuanya ingin bergabung ataupun ingin meluang ataupun bahasanya menghibahkan untuk mengawal suatu pelanggaran-pelanggaran yang khususnya pada Jawa Timur ini. Kita kawal bersama, kita advokasi bersama biar kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat ini khususnya di Jawa Timur ini terjamin. Seperti itu Bapak-bapak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang ya, pada bapak-bapak, ibu-ibu yang beragama lain. Kenalkan, nama saya Romi, saya di bagian Humas Perhutani yang kebetulan sekarang sudah berganti namanya Komunikasi Perusahaan. Dan alhamdulillah sekali besok Perhutani juga ulang tahun yang ke-54. Dan pada saat ini kebetulan juga pimpinan kami sedang ada acara di Bandung yang tidak bisa hadir pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebetulnya pimpinan sudah menunjuk salah satu bidang yang mengurusi ini, karena ada informasi yang bahwa hari ini rapat untuk di sini dibatalkan, maka teman saya yang membidangi ini tidak bisa hadir dan langsung pulang ke Malang. Dan itu sudah saya koordinasikan dengan Mas Andre ya. Segala sesuatu pada saat mengirimkan surat atau ada sesuatu pun saya harus berkoordinasi. Tapi karena ada sesuatu informasi mungkin simpang siur itu, jadi dari 4 narasumber Mas Andre ya tidak bisa hadir, kebetulan juga Perhutani, dan saya sebagai seorang humas yang ditunjuk untuk di sini ya tidak bisa menyampaikan apapun. Saya hanya menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian bahwa hari ini pimpinan kami tidak bisa hadir. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup tani. Hidup tani. Salam pembebasan. Jadi sebenarnya pada siang kali ini yang mempunyai penjelasan atau pemaparan terkait dengan IP4T, inventarisasi dan pengelolaan dan pemanfaatan lahan-lahan kawasan hutan, itu adalah dari tim IP4T yang selama ini kita undang. Cuman alhamdulillah juga baru satu yang hadir dari Humas Perhutani. Namun bukan berarti kegiatan kita ini harus berantakan, harus gagal tengah jalan, tidak, tapi kegiatan kita tetap harus berjalan dan bahkan akan lebih memberikan support dan penyemangat kepada kita semua. Dan langsung saja, memang semua ini selama ini yang ada di Blitar Raya pada khususnya dan ada beberapa daerah yang lain pada umumnya, ini yang sudah terakomodir, yang sudah terkumpulkan data-datanya, ini sudah dijelaskan ada di papan, yang mana kurang lebih ada sekitar 15 yang sudah kita kirimkan di tim IP4T itu sendiri. Dan saya harapkan untuk kawan-kawan yang masih belum menyetor atau belum mengumpulkan data-data bisa segera mengumpulkan data. Dan jadi secara singkat seperti ini. Jadi sesuai dengan kesepakatan dari sesuai dengan peraturan bersama 4 menteri yang dijelaskan di awal-awal tadi, itu menghasilkan sebuah peraturan yang mana di dalam peraturan itu menjelaskan bahwasanya akan ada pelepasan lahan-lahan yang berada di kawasan hutan, entah itu dari hutan produksi, hutan lindung, hutan suaka, atau hutan-hutan konservasi. Itu akan diberikan kepada masyarakat selama lahan-lahan itu sudah diduduki masyarakat, sudah dikelola oleh masyarakat dengan dua acuan. Acuan pertama, apabila lahan-lahan itu sudah diduduki oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat penggarap atau masyarakat yang telah menduduki lahan itu berhak untuk menerima pengukuhan hak atau berhak menerima sertifikat dalam bentuk sertifikat PRONA. Dan yang kedua masyarakat yang telah menduduki lahan hutan kurang dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk masuk di dalam kuota redistribusi tanah. Dan kembali lagi saya jelaskan bahwasannya di situ
menjelaskan terkait dengan pendudukan. Nah, kadang ini masyarakat salah paham terkait dengan pendudukan. Yang dimaksud pendudukan, banyak sekali masyarakat menafsirkan atau mengartikan bahwasanya pendudukan itu lahan-lahan perhutani yang sudah ada rumahnya, yang diduduki dalam bentuk sudah terbentuk kampung atau perumahan. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan lahan yang diduduki oleh masyarakat yaitu lahan yang sudah dibangun rumah, satu. Lahan yang dikelola oleh masyarakat, lahan yang sudah ditanami oleh masyarakat, lahan yang sudah ditanami dan dipanen oleh masyarakat, atau lahan-lahan hutan yang digarap oleh masyarakat. Bukan berarti hanya lahan-lahan yang ada rumahnya saja, tapi lahan-lahan hutan yang ada rumahnya dan lahan-lahan yang tidak ada rumahnya tapi dikelola, ditanami, dipanen oleh masyarakat. Itu lahan-lahan sebagai calon lahan yang akan diinventarisasikan itu. Dan juga yang dimaksud dengan pemohon itu jadi kan ada objek tanahnya yang diminta, berarti kan pasti jelas ada yang meminta, subjeknya yang meminta itu siapa. Nah, di dalam peraturan itu dijelaskan yang meminta itu ada beberapa, satu yaitu perorangan yang telah menduduki, dan yang kedua ini kelompok-kelompok masyarakat, entah itu kelompok yasinan atau kelompok pengajian atau kelompok-kelompok yang lain, dan yang ketiga ini yang terakhir yaitu adalah pemerintah daerah, entah pemerintah desa atau yang lain-lain, itu bisa untuk mengajukan selama itu sudah menduduki lahan-lahan. Sebenarnya di dalam peraturan itu dijelaskan tim IP4T harus segera mensosialisasikan, harus ada pembentukan tim IP4T, terus selanjutnya sosialisasi, pendataan dan lain sebagainya hingga proses itu selesai. Tapi kenyataannya apa? Peraturan itu turun Oktober 2014, petunjuk pelaksanaan turun Februari 2015. Hingga saat ini belum ada sosialisasi daripada tim IP4T itu sendiri. Untuk itu, untuk menyikapi itu kita harus tetap gerak dan juga terkoordinir, dan juga untuk melakukan pendataan itu segera cepat. Karena dari kawan-kawan yang hadir ini semua data-data itu masih belum lengkap semua, masih ada susulan, bahkan ada yang belum sama sekali memasukkan data, mengirimkan data. Nah, yang saya maksud nggak apa-apa, semakin lama nanti juga kesempatannya semakin tipis, semakin cepat kesempatannya semakin banyak itu. Dan ini juga dari moderator juga sudah ngasih kode, kayaknya waktunya sudah harus bergeser ini kayaknya. Jadi untuk selanjutnya nanti kita bahas di sesi yang selanjutnya, atau mungkin sesi yang mana itu pasti disiapkan sama moderatornya. Jadi ini saya akhiri untuk sesi ini, dan nanti bisa kita sambung lagi, dan saya kembalikan di moderator. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup tani, hidup tani, hidup tani. Ya. Sebelum masuk lebih dalam terkait dengan program IP4 itu sendiri, yang kemudian kita mengharapkan tidak adanya praktek KKN dalam prosesnya. Korupsi, kolusi, nepotisme harus hilang dari program-program yang bersifat kerakyatan. Saya mau tanya, sebenarnya ini aturannya jelas, enek, bahwa kemudian di dalam usaha menyelesaikan konflik di daerah kawasan hutan ini aturannya jelas, payung hukumnya jelas, dan mandat dari aturan itu kemudian membentuk tim itu juga jelas ada. Tetapi saya mau tanya, ketika ini tidak jenengan kawal, jenengan dorong dengan maksimal, apa yang terjadi, Pak? Lo tanglet. Tidak tahu? Gimana, Pak?
pengalaman kita, niki kita berbicara soal pengalaman. Pada tahun 2012 di Kota Blitar ada program yang namanya Prona. Ini adalah program dari pemerintah yang kemudian fungsinya untuk mendatang, menginventarisir melalui sertifikasi massal di lingkungan kota. Tetapi ketika tahapan-tahapan dari program itu sendiri enggak jelas, artinya ora tahu sosialisasi, ora tahu kabar-kabar, wong iki arep enek program sertifikat massal, apa yang terjadi? Ternyata pungutan-pungutan liar itu terjadi, dan akibatnya Lurah Pakunden itu juga masuk jeruji besi. Posisi peran kita itu sejatinya tidak perlu ada ketika pihak-pihak yang berkewajiban menyelesaikan perkara ini akan berjalan sesuai dengan realnya. Pak RW ora perlu nek Pemkab, terus kemudian daerah lain Pak Sandi nggak perlu naik ngandi ketika dari atas itu kemudian turun ke bawah. Maka seringkali kita bersusah payah bareng-bareng mendorong agar kebijakan-kebijakan yang ada atau bahkan regulasi aturan-aturan yang menyengsarakan kita itu ya dianulir. Maka menjadi penting kita bersama untuk membangun sebuah konsolidasi masyarakat petani di lingkup Blitar Raya ini atau bahkan di lingkup Jawa Timur. Saya kira sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dari Nibowo, asal dari Ngeni, sesuai dengan namanya Dari, yaitu Songko Ninya Ngeni, pas Branggidul. Yang perlu saya sampaikan, apa yang sudah tadi juga disampaikan oleh masnya dari Basur tentang IP4T yang belum terbuat oleh Pemkab. Padahal untuk bulan April ini sudah habis waktunya. Lalu kelanjutan dari aturan ini bagaimana kalau bulan April dari semua bapak-bapak pejuang tanah ini belum mengumpulkan? Kita juga baru tahu adanya IP4T gitu loh. Bisa ditanya oleh Mas Trianto sama Mas Andre. Kita juga nggak tahu gitu loh. Dan saya harapkan masyarakat sendiri sesuai prosedur lah kita semuanya. Bagaimana, dan itu pun mungkin akan didukung oleh teman-teman dari KRPK ya. Mungkin itu aja dari saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya Mas Joko ya, ini dari Pasur. Jadi untuk perkembangan daripada tim IP4T itu sendiri, hingga saat ini tim IP4T yang ada di Blitar itu pada khususnya itu memang belum dibentuk. Karena untuk tim IP4T itu memang pembentukannya melalui SK Bupati. Jadi bukan serta-merta dari beberapa instansi terkait itu bisa langsung turun ke bawah. Karena pada dasarnya yang ada di Kabupaten Blitar itu adanya tim fasilitasi konflik lahan, yang seringkali kita lihat tim fasilitasi itu perebutan antara Gunung Kelut, antara Blitar dan Kediri, dan itu memang dipimpin oleh Kepala BPN. Cuman dalam hal ini, dalam tim IP4T itu sendiri tidak serta-merta langsung memakai tim fasilitasi itu. Memang orang-orangnya seperti itu, tapi perlu SK Bupati, membutuhkan SK Bupati terkait dengan pembentukan tim IP4T itu.
tim IP4T bukan tim fasilitasi tanah. Tim IP4T itu adalah tim sendiri yang dikuatkan melalui SK Bupati. Itu, terima kasih. Setiap peraturan pemerintah yang telah ditetapkan yang merupakan satu undang-undang dan peraturan, tugas daripada pemerintah daerah sampai ke tingkat desa adalah untuk melaksanakan. Ini prinsip. Jadi kalau ada pejabat, apakah itu Pemkab, apakah itu desa, apakah itu mungkin instansi, kalau ini pemerintah sudah memutuskan dan sudah menjadi aturan dan perundang-undangan, tidak ada jawaban lain, harus dilaksanakan. Cuma bapak-bapak harus ingat, tidak semudah membalik tangan. Ya, banyak kepentingan-kepentingan terselubung. Bagaimana setiap program pemerintah ini tidak bisa berjalan dengan lancar karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Kalau di sini ada KLPK, ya, jangan berkata berjuang terus sampai berhasil. Siapa? Siap. Oke, terima kasih. Jadi saya berdoa berjuang terus sampai berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi melalui pendiskusian alot di kelompok A, kita memiliki melalui 3 pertanyaan, kita juga memiliki 3 jawaban atau 3 rekomendasi dari kawan-kawan. Kita telah mensosialisasikan tentang program peraturan bersama 4 menteri, juga pendataan pemohon dengan sistem jemput bola, memberikan atau memasukkan data awal ke pihak Pemkab dan instansi terkait. Dan untuk rekomendasi terakhir dari kawan-kawan, kita harus menekan ke pihak Pemkab untuk merealisasikan program peraturan bersama 4 kementerian dengan mengerahkan seluruh kekuatan yang besar atau aksi besar-besaran agar Pemkab segera melaksanakan peraturan bersama 4 kementerian. Demikian dari kawan-kawan tim A. Untuk kelompok B ini terdiri dari Wonotirto, Ngeni, Gudang Tapen. Jadi ada semen ya. Jadi tadi yang kita diskusikan masalah yang ada di bawah terkait permasalahan-permasalahan yang perlu saya sampaikan. Segera menekan pemerintah daerah untuk membentuk tim IP4T agar semuanya proses ini segera selesai. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari diskusi tadi dari kelompok C, dari satu dari Kapolres Merah Putih, itu berasal dari Desa Susuk, Kecamatan Gansari, dari Jombang, dari Kediri, dari Sembuh. Jadi yang pertama itu pemetaan masalah. Jadi satu dari permasalahan internal, kita juga kita harus jaga untuk menjaga persatuan dan kesatuan internal, karena lawan yang paling berat itu adalah di internalnya masing-masing. Jadi ini kadang-kadang kita lupa bahwa di internal sendiri itu kita harus kita jaga untuk melangkah ke depan. Jadi kita tarik kesimpulan. Jadi untuk dari kelompok C itu sejahtera petani itu adalah bersatu. Itu dulu kita berkali-kali bahwa untuk bersatu itu tak bisa dikalahkan. Jadi langkah-langkah yang itu harusnya kita harus bersatu. Kita jelas seperti itu.
Itu mungkin dari saya, mungkin dari kelompok C, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada 3 kelompok dan dari beberapa kawan yang berbeda siang hingga sore kali ini terbentuk menjadi 3 kelompok dan kelompok A, B, C. Dan tadi di awal sudah dijelaskan kurang lebih ada sekitar 4 pertanyaan, 4 sumber permasalahan yang sekiranya kawan-kawan harus membuat sebuah konsep, membuat sebuah rumusan permasalahan agar apa permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan tadi bisa terjawab, bisa terselesaikan dengan bagus. Dan ini saya bacakan mulai dari awal. Ini beberapa kesimpulan untuk segera melakukan pendataan untuk jemput bola. Itu jangan menunggu bola tapi jemput bola. Terus dan juga yang ketiga yaitu mendesak pemerintah Kabupaten Blitar atau PK di daerah masing-masing untuk segera membentuk tim IP4T dengan cara melakukan aksi akbar atau aksi besar-besaran dengan ribuan massa. Hidup rakyat, hidup petani. Ya, langsung aja. Ini agak mundur. Ini kawan-kawan, ini adalah petisi atau pernyataan sikap bersama. Hingga kemenangan kita ada di tangan, hingga mampu kita wariskan ke anak cucu kita. Hidup sekali hidup harus punya arti bagi sejarah kehidupan kawan-kawan. Ini dan ini nanti akan kita bawa setiap kali kita aksi di beberapa kota. Sepakat ya? Waktu kita aksi akbar di Blitar, kita bawa ini di depan. Waktu kita aksi akbar di Kediri juga akan kita bawa. Saat kita aksi akbar di Jombang juga akan kita bawa. Dan ini menunjukkan bahwasanya jaringan anti korupsi Jawa Timur akan mengawal proses perjuangan kawan-kawan semuanya hingga benar-benar kemenangan ada di tangan kita. Hidup rakyat, hidup petani. Yuk. Pendampingan dan pengawalan inventarisasi tanah ini tidak hanya dilakukan oleh ormas tetapi juga aktivis anti korupsi se-Jawa Timur. Sebab aksi tersebut murni demi memperjuangkan hak petani atas tanah tanpa adanya kepentingan politik dari partai ataupun pihak manapun. Deklarasi kampanye sertifikasi gratis dilakukan secara independen dan tidak ada afiliasi dengan partai manapun. Bahkan dana kegiatan tersebut murni dari swadaya masyarakat dan tidak ada sponsor yang mendanai kegiatan ini.